Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Setiawan, NPM 16118014. Di sini saya akan mempresentasikan tugas beda jurnal dasar teori yang berkaitan dengan Dajjal tersebut. Sini yang pertama ada jurnal 4, desain terminal untuk barang berbahaya. Tujuan penelitian, barang berbahaya itu harus dirancang sedemikian rupa sehingga menggunakannya dimungkinkan untuk segala jenis angkutan. Pertimbangan ini telah didorong oleh antarmuka antara perencanaan, transportasi, dan teknologi, serta oleh kecenderungan untuk menyelaraskan rekomendasi internasional yang berkaitan dengan transportasi dan penanganan barang berbahaya, terutama selama dekade terakhir di mana transportasi terpadu telah berkembang karena keuntungan yang diberikan untuk pengiriman kargo berbahaya. Perkembangan dari awal penelitian sudah jelas bahwa proses tersebut akan memungkinkan untuk menyajikan sebagai model situasi yang sederhana namun terdefinisi dengan baik untuk tujuan menarik kesimpulan yang berguna. Barang berbahaya dibatasi untuk kargo dengan atau sifat berbahaya. Setiap area di mana banyak proses dapat terjadi dengan cara yang unik dan saling bergantung untuk pengangkutan barang berbahaya. Telah diberi nama terminal untuk barang berbahaya atau DCP. Istilah ini dapat digunakan untuk menunjukkan atau integrasi sistem untuk penanganan dan beberapa kasus penyimpanan barang berbahaya. Distribusi barang di seluruh dunia, fakta bahwa kondisi ekonomi menyebar dengan cepat dari satu ke tempat lainnya, hubungan langsung antara pembangunan industri dan infrastruktur fasilitas transportasi, peran terminal laut, terminal udara, deal bermain sebagai kontributor untuk perkembangan ekonomi. Karakteristik yang paling penting adalah jaringan transportasi, data yang berkaitan dengan fisik, pendalaman, tren pengangkutan kargo atau berbahaya atau tidak dalam bentuk kesatuan. Review jurnal 5, optimalisasi rute kapal yang menghindari tabrakan antara pengangkut barang berbahaya dan kapal penumpang. Angkutan laut memenuhi fungsi penting khususnya dalam pengangkutan kargo jarak jauh. Sejumlah besar barang yang dibawa adalah zat berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan ekologis yang serius bencana jika mereka tersebut di ekosistem. Itu transportasi kargo kimia meskipun secara kuantitatif relatif kecil untuk minyak mentah dan minyak bumi. Transportasi produk tunduk pada risiko siap kebocoran dan konsekuensi terkait mungkin jauh lebih besar daripada tumpahan minyak. Bahkan dalam jumlah kecil bahan kimia dapat menimbulkan risiko, misalnya aluminium fosfida dalam kontak dengan air membentuk fosfin. Asumsi untuk membangun model optimasi rute kapal pengangkut barang berbahaya. Dalam perencanaan rute transportasi, faktor ekonomi terutama dipertimbangkan. Dalam kebanyakan kasus, setiap perubahan arah yang dilakukan untuk meningkatkan keselamatan mempengaruhi daya saing angkutan. Oleh karena itu, masuk akal untuk menentukan area di mana tindakan tersebut diperlukan. Optimalisasi berdasarkan probabilitas tabrakan harus dilakukan terutama untuk area dengan tingkat risiko tinggi yang terutama diwakili oleh persimpangan lalu lintas. Kesimpulannya yaitu karena kompleksitas masalah konstruksi model matematika untuk mengoptimalkan rute kapal yang membawa barang berbahaya terlebih dahulu membutuhkan penentuan domain untuk di setiap parameter mempengaruhi fungsi target. Pentingnya parameter yang berbeda pada masalah optimasi kemudian harus diukur. Dalam tulisan ini, isu-isu tambahan yang diperlukan untuk membangun model matematika ditunjukkan. Akhirnya cara menentukan area kritis dari navigasi berdasarkan data dari AIS dijelaskan untuk membuat aplikasi komputer yang akan memungkinkan untuk memverifikasi hasil diperoleh. Beberapa tambahan parameter masalah perlu disistematisasi, diklasifikasikan, dan ditugaskan dengan faktor-faktor yang menentukan dampaknya tentang keselamatan navigasi. Di jurnal ke-6, manajemen keselamatan dan analisis peti kemas yang membawa barang berbahaya melalui laut.
Dangerous goods adalah barang-barang yang bersifat eksplosif, mudah terbakar, beracun, korosif, dan radioaktif, dan mereka cenderung menyebabkan cedera, kerusakan properti, atau pencemaran lingkungan dalam proses membawa bongkar buat dan penyimpanan. Dengan perkembangan industri modern, jumlah kontainer yang membawa barang berbahaya menjadi semakin besar dibandingkan dengan barang umum. Ada lebih banyak risiko yang operatif teknis yang jauh lebih tinggi persyaratan untuk barang berbahaya yang telah menawarkan tantangan baru ke maritim industri. Karakter barang berbahaya karena karakteristiknya yang mudah meledak, mudah terbakar, beracun, radioaktif, dan lainnya. Barang berbahaya itu sendiri adalah sumber risiko. Menurut ketentuan kode IMDG, barang berbahaya dapat dibagi menjadi 9 kelas. Untuk mengenali potensi bahaya barang berbahaya perlu dipelajari ragamnya, termasuk flashnya, titik lelehnya, titik didih, titik nyala, batas ledakan, pengangkutan indeks, toksisitas, dan klasifikasi bahaya, dan lain-lain. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.